Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, NIM 2101620 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Teori Dasar Keterampilan Berbicara. Baiklah teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi, yaitu teori dasar keterampilan berbicara. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan kegiatan lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan yang ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Sebagai sarana komunikasi, berbicara tidak hanya menyampaikan gagasan kepada pendengar, tetapi lebih jauh dari pembicaraan pun dilakukan dengan tujuan-tujuan yang beragam, sesuai dengan yang dibutuhkan seseorang pembicara untuk melakukan pembicaraan. Lanjut, mengenai tujuan berbicara secara umum dan secara khusus, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Tarigan juga mengemukakan bahwa berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu untuk memberitahukan dan melaporkan atau to inform, menjamu dan menghibur or to entertain, serta untuk membujuk, mengajak, mendesak dan meyakinkan or to persuade. Goris Kraft dalam S.T.Y. Slamet dan Amir pada tahun 1996 mengemukakan tujuan berbicara diantaranya adalah untuk meyakinkan pendengar, menghendaki tindakan atau reaksi fisik pendengar, memberitahukan, dan menyenangkan para pendengar. Lalu apa saja sih catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara? Ini terdapat 4. Yang pertama yaitu metode serta-merta, yang kedua metode menghafal, yang ketiga metode naskah, dan yang keempat metode ekstemporan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu metode serta-merta atau disebut dengan impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan dari metode ini antara lain, yang pertama tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Dan yang ketiga, tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Akan tetapi, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit. Yang kedua, pembicaraan menjadi kaku. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Lanjut metode yang kedua, yaitu metode menghafal atau disebut dengan delivery from memory. Adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan dengan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama sistematis dan teratur, yang kedua tidak berbelit-belit, dan yang ketiga pastinya lengkap. Tetapi kelemahan metode ini yaitu sering menjemukan, yang kedua cenderung berbicara cepat-cepat, yang ketiga kurang penghayatan, yang keempat sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Lanjut metode yang ketiga yaitu metode naskah atau disebut dengan delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali dipergunakan, kecuali pada saat-saat penting, karena metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, naskah membantu si pembicara, yang kedua mempunyai fungsi dokumentasi, dan yang ketiga lengkap. Akan tetapi, kelemahannya yaitu pembicaraan menjadi agak kaku, tidak menarik, dan sulit memberikan tekanan. Dan metode yang terakhir yaitu metode ekstemporan, atau disebut extemporaneous delivery.
Dalam metode ini, kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafalkan kata demi kata. Metode ini bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Menurut Arman Agung pada tahun 2008, ada dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Faktor internal meliputi faktor fisik maupun non-fisik psikis. Faktor fisik merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan dalam berbicara. Di dalam hal ini meliputi pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Sedangkan faktor non-fisik psikis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang dan tidak berhubungan dengan fisik. Faktor psikis keterampilan berbicara meliputi hal-hal berikut, yaitu kepribadian karisma, karakter dan temperamen, bakat, tingkat inteligensi, dan kreativitas. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Lalu apa saja jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa? Menurut Musabah pada tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bercerita, yaitu menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Yang kedua ada debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat kita. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Yang ketiga diskusi. Istilah diskusi juga cukup dikenal, terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Yang keempat ada wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang memerlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Yang kelima ada pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Dan terakhir ada percakapan. Adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan, bisa melalui telepon misalnya, dan tulisan atau di chat room. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam materi dan penyampaian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Sdewa yang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Makasih.